Pernah bertanya kenapa banyak orang Cina bisa membangun kekayaan dari nol, bahkan tanpa gaji besar atau pendidikan tinggi? Rahasianya bukan pada keberuntungan, bukan juga karena mereka selalu buka usaha dari kecil, tapi karena mereka punya pola pikir yang berbeda tentang uang. Mereka memperlakukan setiap rupiah seperti bibit yang harus tumbuh, bukan untuk dihabiskan. Mereka tidak hidup untuk kelihatan kaya, tapi untuk menjadi benar-benar stabil. Dan kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari, itulah yang diam-diam membuat mereka naik kelas. Kalau kamu meniru cara berpikir mereka, perjalanan finansialmu bisa berubah total. Mengelola uang ala orang Cina selalu menarik, karena mereka tidak hanya berbicara tentang cara menabung atau berhemat, tetapi tentang bagaimana membangun pola pikir yang membuat keputusan keuangan menjadi lebih terarah dan konsisten. Dalam banyak keluarga Cina, uang dipandang sebagai fondasi masa depan. Uang bukan sekadar alat transaksi, tetapi sesuatu yang harus dijaga, diarahkan, dan dimanfaatkan untuk membuka peluang lebih besar. Pola pikir inilah yang menjadi dasar mengapa mereka terlihat begitu disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, banyak anak dalam keluarga Cina dibiasakan melihat orang tua mereka mencatat pengeluaran, menahan keinginan, dan memprioritaskan kebutuhan. Mereka belajar bahwa setiap rupiah yang keluar harus memiliki alasan kuat. Mereka juga memahami bahwa kekayaan tidak datang dari pendapatan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Prinsip inilah yang membentuk cara mereka berpikir, bahwa kontrol diri lebih penting daripada jumlah pemasukan. Salah satu kebiasaan penting adalah memisahkan keinginan dan kebutuhan. Ketika melihat barang yang menarik, mereka terbiasa bertanya, apakah ini akan memberi manfaat jangka panjang, atau hanya memuaskan rasa ingin sesaat? Pertanyaan sederhana seperti ini membuat mereka mampu menghindari pembelian impulsif. Dengan mengurangi godaan sesaat, mereka bisa menyisihkan lebih banyak dana untuk tabungan, modal usaha, atau investasi jangka panjang. Selain itu, mereka terbiasa memandang uang sebagai energi yang harus terus bergerak. Bagi banyak orang Cina, uang yang diam dianggap sebagai uang yang tidak bekerja. Jadi bahkan ketika mereka menabung, mereka sudah memikirkan langkah berikutnya, bagaimana uang itu bisa diputar agar menghasilkan nilai baru. Inilah sebabnya banyak keluarga Cina memiliki usaha, bahkan yang dimulai dari skala kecil. Mereka percaya bahwa usaha kecil lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali, karena setiap perputaran kecil tetap menghasilkan pengalaman dan peluang. Hal lain yang sering terlupakan adalah bagaimana mereka menghargai proses. Mereka tidak terburu-buru ingin terlihat kaya. Mereka memahami bahwa perjalanan finansial adalah maraton, bukan sprint. Dengan pola pikir ini, mereka lebih fokus membangun fondasi yang kokoh sebelum mengejar hal yang lebih besar. Hasilnya, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus perlahan membentuk stabilitas keuangan yang kuat. Ketika membahas cara orang Cina mengatur uang, banyak orang langsung teringat pada gaya hidup hemat mereka. Namun sebenarnya, hemat ala orang Cina bukan tentang menahan diri sampai menderita, melainkan tentang membuat keputusan yang cerdas dan penuh perhitungan. Mereka tidak sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan setiap pengeluaran benar-benar memberi manfaat. Hemat bagi mereka adalah strategi bertahan hidup, sekaligus cara untuk membangun masa depan yang stabil. Salah satu kebiasaan paling umum adalah mencatat pengeluaran secara detail. Banyak keluarga China memiliki buku khusus, atau setidaknya kebiasaan mental, untuk mengingat kemana uang mereka pergi setiap hari. Dengan cara ini, mereka bisa mengendalikan kebocoran kecil yang sering tidak disadari. Mereka percaya bahwa uang sering habis bukan karena satu pengeluaran besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang dibiarkan tanpa kontrol. Selain itu, mereka sangat selektif dalam membeli barang. Mereka lebih memilih barang yang tahan lama dibanding yang murah tetapi cepat rusak. Bagi mereka, membeli barang berkualitas adalah bentuk penghematan jangka panjang. Mereka tidak keberatan membayar lebih mahal jika barang tersebut bisa bertahan bertahun-tahun. Pemikiran seperti ini membuat pengeluaran mereka jauh lebih efisien tanpa harus membeli berulang kali. Mereka juga menghindari utang konsumtif. Mereka memegang prinsip bahwa membeli sesuatu sebelum benar-benar mampu adalah membahayakan stabilitas finansial. Itulah sebabnya mereka lebih suka menabung terlebih dahulu sebelum membeli barang besar. Dengan cara ini, tidak ada tekanan cicilan bulanan dan mereka bisa tetap fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Cara hemat mereka juga terlihat dari gaya hidup yang sederhana. Mereka tidak merasa perlu tampil mewah atau mengikuti tren hanya demi gengsi. Mereka lebih memilih hidup sesuai kemampuan, bahkan seringkali di bawah kemampuan.
Ketika pendapatan meningkat, gaya hidup mereka tidak ikut melonjak. Pendapatan tambahan tersebut justru dialokasikan untuk tabungan, modal usaha, atau investasi. Yang paling menarik, mereka melihat penghematan bukan sebagai batasan, tetapi sebagai bentuk kontrol. Dengan membatasi pengeluaran yang tidak perlu, mereka memiliki ruang lebih luas untuk membangun masa depan. Prinsip ini membuat mereka tetap stabil bahkan ketika menghadapi situasi sulit. Hemat bukan sekadar perilaku, tetapi strategi yang membuat mereka lebih siap menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Setelah mampu mengendalikan pengeluaran, orang Cina melangkah ke fase yang jauh lebih penting, yaitu memastikan uang mereka bergerak dan berkembang. Bagi mereka, uang yang hanya disimpan tanpa tujuan dianggap tidak memiliki nilai. Prinsip ini membuat mereka selalu mencari cara agar uang bisa beranak. Mereka percaya bahwa masa depan yang stabil bukan hanya dari menabung, tetapi dari kemampuan membuat uang bekerja secara konsisten. Banyak keluarga Cina memulai dari usaha kecil. Tidak jarang usaha mereka bermula dari dapur rumah, garasi, atau kios sederhana. Yang penting bagi mereka bukan besar kecilnya usaha, tetapi perputaran uangnya. Mereka selalu mengatakan bahwa usaha kecil adalah sekolah terbaik untuk belajar memahami risiko, keuntungan, dan cara melihat peluang. Bahkan ketika usaha belum menghasilkan besar, pengalaman yang mereka dapatkan menjadi modal berharga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Mereka juga terkenal jeli dalam melihat peluang. Jika ada tren baru, kebutuhan pasar, atau produk yang banyak dicari, mereka cepat bergerak. Mereka tidak menunggu momen sempurna, mereka menciptakan momentumnya sendiri. Bahkan hal kecil seperti menjadi perantara dagang atau menjual barang tertentu bisa dijadikan peluang. Prinsipnya sederhana, selama bisa menghasilkan tambahan, itu layak dicoba. Hal lain yang khas adalah tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Mereka percaya bahwa mengandalkan satu pemasukan sangat berisiko. Karena itu, mereka mencari penghasilan tambahan, baik dari usaha sampingan, investasi kecil, maupun kerja paruh waktu. Pendapatan ganda membuat mereka lebih aman dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Investasi jangka panjang juga menjadi bagian penting dari cara mereka memutar uang. Banyak yang memilih aset seperti properti, tanah, atau ruang usaha. Mereka tidak terburu-buru, tetapi sabar menunggu nilai aset tersebut tumbuh. Mereka percaya bahwa aset nyata akan memberi keamanan sekaligus peluang keuntungan di masa depan. Yang menarik, mereka tidak merasa harus langsung memulai dari yang besar. Mereka justru bangga ketika memulai dari kecil karena itu berarti mereka sedang membangun dari dasar yang kuat. Setiap keuntungan kecil yang mereka dapatkan kembali diputar untuk memperbesar modal. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga akhirnya menghasilkan perputaran uang yang stabil. Pada akhirnya, prinsip utama yang mereka pegang adalah bahwa uang harus bekerja. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bergantung pada kerja fisik, tetapi juga membangun sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka. Dalam budaya China, perjalanan mengatur uang tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada kekuatan keluarga. Banyak keluarga China melihat diri mereka sebagai satu tim ekonomi yang memiliki tujuan bersama. Setiap anggota keluarga, dari yang paling muda sampai yang paling tua, memahami perannya dalam menjaga stabilitas keuangan. Inilah yang membuat sistem mereka begitu kuat dan bertahan dari generasi ke generasi. Sejak kecil, anak-anak diajarkan bahwa uang bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Mereka belajar bahwa setiap rupiah memiliki nilai dan harus digunakan dengan bijak. Anak-anak sering dilibatkan dalam usaha keluarga, entah membantu di toko, menjaga dagangan, atau sekadar mempelajari cara menghitung keuntungan. Pengalaman ini membuat mereka memahami realitas kerja keras, sekaligus memberi dasar kuat tentang bagaimana uang harus dikelola. Di banyak keluarga Cina, kolaborasi adalah kekuatan utama. Ketika satu anggota keluarga ingin membuka usaha, anggota lain biasanya ikut membantu. Ada yang memberikan modal, ada yang membantu tenaga, dan ada yang memberikan waktu. Cara ini membuat beban usaha menjadi lebih ringan dan risiko bisa dibagi bersama. Itulah sebabnya banyak usaha keluarga China memiliki usia panjang, bahkan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Disiplin menjadi faktor penting lain yang membedakan mereka. Mereka memahami bahwa membangun kekayaan butuh waktu, komitmen, dan kesabaran. Mereka tidak mencari jalan instan atau mengikuti tren cepat kaya. Sebaliknya, mereka fokus pada kebiasaan harian yang stabil seperti menabung, mencatat pengeluaran, dan menjaga pengeluaran tetap rendah meski pendapatan meningkat. Gaya hidup yang tidak ikut melonjak ketika pemasukan naik adalah salah satu alasan mengapa kestabilan mereka kuat. Selain itu, orang Cina menghargai waktu sama seperti mereka menghargai uang. Mereka jarang membuang waktu untuk hal yang tidak memberi manfaat jangka panjang.
Mereka menggunakannya untuk belajar, meningkatkan keterampilan, atau mencari peluang baru. Bagi mereka, waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali, sehingga harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya, cara orang Cina membangun kekayaan bukan hanya dari pola pikir dan strategi finansial, tetapi dari dukungan keluarga, disiplin yang kuat, dan kebiasaan konsisten yang dilakukan bertahun-tahun. Semua itu membuat mereka mampu membangun stabilitas yang kokoh dari generasi ke generasi.